Halo, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang. Oh, Woi, Joel, ngapain tuh? Main PB ya? Aduh, Pak. Ya, Pak, saya exit dulu ya, Pak ya. lah, tanda apa nih? Enggak, bercanda. Oh, oke, oke. Oke. Bentar, saya buka slide-nya dulu ya. Oh iya, nilai nilai UTS-nya udah saya periksa ya, cuman belum saya input doang ya. Nilainya, bentar, lihat ya. Nilainya bagus-bagus kayaknya. Harus diperiksa ulang, jadi jelek. Wih, di. Enggak. Nilainya kayaknya enggak. Coba ya. Ini kelas C kan ya? Hmm. Oh, ini itu ya, ada 2 anak yang udah gugur ya? Saya nggak tahu. Eh, Pandu Wijaya udah nggak ini lagi ya? Pandu Wijaya sama Aga nggak ngumpul UTS dia? Atau ini mau nerf diri sendiri doang ini? Ngepur? Enggak lah ya. Wih, manusia hanyalah alat, Pak. Wih. Mantap. Ini Pandu sama Aga nggak ngumpul UTS-nya. Paling kecil nilainya 60 ya. Paling besar nilainya 100. Ada yang 100 ya. Yang 60 yang ketahuan nyontek kok ya? Enggak, kayak saya lupa nih. Yang 60 ini ketahuan nyontek atau emang beneran brengsek aja ya? Takutnya saya kok. Siapa? Saya Oh, Joel kamu kok. nyontek. Siapa? Joel. Oh, Hindra nyontek sama Joel ya? Enggak, Adipta kok. Oke. Adipta, Oh, enggak. Bukan kok. Enggak ketahuan berarti kamu nyonteknya kalau kita Hindra. iya dong, kan belajar dari Koko. Eh, ubah nama sama nim aja ya. Enggak dong, ubah variabel. Tapi banyak sih, kelas sebelah tuh banyak yang nyontek. Terus kan ini kan banyak yang kayak knowledge base gitu kan. Temannya enter, dia ganti sama dengan gitu. Kayak, ya elah ini si Aduh. bocah gitu. Tapi nggak kan masih apa-apa. usaha. Amatir. Amatir ya, belum Ya. ini deh ya. Belum jago ini, belum. Newbie mereka. Nyontek Iya, dibalik-balik gua dikit kayak gitu kan nomor 1, 2, 3-nya kan. Nih pas UN nyonteknya cuma nempel di paha nih biasanya nih. Lemah. Iya. Pakai spinner kayak biar kata-katanya berubah gitu kan. Di pulpen gitu kayak kan. Iya, pura-pura ya tulis di terciduk kertas semua nih kok. kayak, gitu kan. Ini tapi enggak kok, nilainya banyak yang bagus kok. Yang di bawah, bentar ya. Yang di bawah 70 ya, yang di bawah 70. Di bawah ya, 70 nggak termasuk ya. 4 anak doang, sisanya aman. Sisanya ya gitulah nilainya. Banyak kayak 90 ini. Iya. Ya gitulah, nanti ditunggu aja nilainya ya. Kalau itu apa? Kalau nggak lulus semua sih. Kan paling kecil 60 kan nilainya. Harusnya semuanya lulus ya. Ya, lulus bukan karena bisa ya, lulus karena saya males ketemu lagi kalau kalian ngulang. Aduh. Gaji tambahan kok nggak apa-apa. Nanti saya tambahin deh. Nanti top up aja ya. OVO GoPay bisa. OVO, GoPay, Dana kok. OVO, GoPay, Dana, Steam Wallet juga terima. Waduh, Steam mari. Wallet. Waduh, lagi saya lagi bahaya nih. Enggak lah. Iya gitu lah. Enggak. Udah. Serius. Saya mulai kuliahnya ya. Nih, minggu ini
Wah, giliran udah mulai kuliah langsung diam semua. Emang dasar. Nih, ini materi kuliah ya? Oh, enggak. Ya, ini ya. Ini materi kuliah kita minggu ini ya. Jadi kita bakal belajar soal certainty factor ya. Nah, minggu lalu kita belajar soal algoritma IM ya, expectation maximization ya. Jadi kalau masih ingat ya, jadi algoritma IM ini algoritma yang saya bilang kemarin-kemarin ya. Kenapa dia keren gitu? Ya, karena biasanya kalau dalam matematika itu variabel yang dicari itu selalu satu kan. Dua variabel lainnya diketahui. Ya, tapi kalau di IM nggak kayak gitu ya. IM ini bukan algoritma Crocco-Ferguson gitu. Dia bisa dua variabel yang nggak diketahui. Ya, satunya dia prediksi. Ya, jadi ada satu variabel yang nilainya dia ekspektasikan atau dia prediksi. Ya, agar ya untuk mengoptimasi nilai si Z-nya. Ya, bisa kayak gitu ya. Ya, hebat ya saya lupa kemarin siapa tuh 3 orang yang buat algoritma IM ya, yang mengeneralisasinya ya. Ya, jadi algoritma IM itu algoritma yang keren ya, menurut saya lumayan keren lah. Sangat keren lah, kalau saya disuruh buat kayak gitu nggak bisa ya. Nah, ya jadi di algoritma IM itu ada 2 tahapan ya. Nah, sama ini kuncinya ya. Ya, dia algoritmanya, the algorithm iterate between E step sama M step ya. Jadi ada 2 tahapan di algoritma IM ya. Expectation step sama maximization step ya. Sama kayak tadi, kalau kita punya data X gitu ya, terus kita punya kriteria data lainnya, atribut data lainnya Y. Kemudian kita mau cari Z, ya Z ini atribut data yang bisa diketahui dari X dan Y gitu misalkan. Nah, kalau di algoritma M, Y-nya ini ditebak, ya Y-nya ini ditebak gitu ya, di expectation step-nya. Sehingga nanti bisa mengoptimalkan nilai Z yang mula-mulanya random. Ya, Z-nya dimaximize ya. Ya, ini algoritma IM nih. Nah, kemarin kita lihat contohnya untuk kasus prediksi koin ya. Ya, misalkan nih, ya kita punya data nih. Ya, datanya ini data coin flip gitu ya. Cuman kita nggak punya identitas koinnya. Ya, ini koinnya tanda tanya ya. Nah, mula-mula kalau pakai algoritma IM, nah tapi misalkan sekarang kita mau tahu, oh misalkan nih kita punya guidance ya. Ini ada 2 data nih yang bercampur di sini. Di dalam hasil ini ya, hasil coin flip ini nih. Tapi kita nggak tahu probabilitas kan konteksnya koin ya, berarti probabilitas kemunculan head pada masing-masing koin berapa. Kita cuma tahu ada 2 koin, tapi kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, kalau pakai algoritma IM, nggak apa-apa kita nggak tahu nih. Setiap set of coin flip ini berasal dari koin A atau koin B. Bahkan mula-mula kita set nilainya random. Oh, probability kemunculan head pada koin A itu 0,6. Probability kemunculan head pada koin B itu 0,5. Nah, tapi algoritma IM itu bisa ngitung ya. Kira-kira kalau nilainya mula-mula random kayak gini, suatu kejadian coin flip ini dia berasal dari koin A atau koin B. Ya, dia hitung likelihood-nya ya. Lebih besar peluang kejadian coin flip ini berasal dari koin A atau lebih besar peluang dia berasal dari koin B. Nah, masih ingat ya formulanya kemarin ya. Ya, kalau mau ngitung peluang untuk koin A-nya, ya ini kan dapat angka 0,45 ya. Nah, ini cara ngitungnya gini ya. Ya udah, head-nya tadi dalam satu koin ini muncul berapa kali? Oh, head-nya muncul 5 kali. Ya, berarti peluang head muncul sebanyak 5 kali ya. Atau bisa dibilang gini, peluang head muncul dan head muncul dan head muncul ya, kali ya. Kalau dan kan peluangnya kali ya. Ya, peluang head muncul sebanyak 5 kali dan peluang tail muncul.
tail kan peluangnya pasti minus dari head kan. Kalau headnya 0,6 berarti tailnya 0,4. Head muncul sebanyak 5 kali juga. Nah, ini kalau kalian hitung, dapatlah angka X gitu misalkan ya. Lakukan juga yang sama untuk koin B. Koin B tapi peluang kemunculan headnya 0,5. 0,5 pangkat 5 kali 0,5, 1 minus 0,5 ya. 0,5 pangkat 5 juga dapat Y. Nah, keduanya kalian normalisasi nanti. X plus Y. Nah, kalau sudah dinormalisasi, nanti dapatlah angka kayak yang di sini. Nah, dari angka ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa tebak kemunculan head sama tail-nya ya. Berdasarkan set ini dan likelihood masing-masing koin, kita bisa hitung. Nah, kalau dari sini kelihatan ya. Oh, kalau ada kejadian yang head-nya muncul 5 kali, kemungkinan besar dia datang dari koin B. Ya, karena kemungkinan besar dia datang dari koin B, makanya nilai untuk koin B di sini lebih besar dari koin A. Nah, sekarang misal untuk kejadian kedua nih. Kejadian kedua hanya muncul 9 kali. Nah, karena probabilitas koin A lebih besar, pas kita hitung pakai rumus yang sama, lebih besar kemungkinannya dia datang dari koin A. Ya, karena lebih besar dari koin A, nilai di sini, baik untuk head ataupun tail-nya, itu lebih besar untuk koin A ya. Ya, karena dia lebih mensupport koin A. Tapi dia tetap support koin B juga. Ya, dia baik ya. Ya. Jadi dia support yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi dia kasih rasio besar. Yang rendah, ya ini kan 9 kan, headnya muncul 9. Likelihood dia dari B 0,2. 0,2 kali 9 ya, dapat 1,8. Nah, ini tailnya muncul dikit. Tailnya muncul 1 kali 0,2. Dapat rasio tailnya 0,2. Nah, dengan menggunakan mekanisme ini, nanti kita bisa hitung nilai ini ya, nilai theta A dan theta B yang lebih cocok ke datanya. Nah, misalkan, nah ini ada di slide selanjutnya ya. Ya, misalkan setelah dihitung, sekarang kita dapat nih. Oh, kayaknya theta A-nya lebih cocok nilainya 0,71. Theta B-nya kayaknya lebih cocok nilainya 0,58. Nah, langkah ini, langkah E dan M ini, langkah tadi diulangi terus-menerus sampai convergent. Convergent itu maksudnya apa? Jadi kalau misalkan di step sebelumnya dan step saat ini nilai theta A dan theta B-nya nggak berubah, ya sudah ngapain lagi kita ngitung kan? Ya karena nggak akan berubah lagi. Kalau ke 9 ke 10 nilai theta A dan theta B-nya nggak berubah. Mau kita hitung lagi juga di di iterasi ke-11 juga harusnya nilainya tetap sama. Ya, akhirnya kita stop ya algoritmanya. Ya, atau di istilahnya IM itu dibilangnya convergent. Ya, jadi kalau nggak ada perubahan nilai theta lagi, ya ngapain perhitungan kita teruskan kan? Ya, alhasil ya di stop ya. Dapat deh nilainya ini ya. Dapat nilai yang diprediksinya ya. Untuk algoritma IM kasus koin ya. Ya, ini kan kasusnya kan dummy case ya, kasusnya kasus yang nggak nyata ya. Tapi sebenarnya untuk domain yang beneran nyata pun harusnya algoritma IM bisa diterapkan ya. Ya, kurang lebih itu yang kita pelajari minggu lalu ya, algoritma IM. Nah, minggu ini kita bakal belajar soal algoritma certainty factor, ya, algoritma lain lagi ya. Jadi sebenarnya kalau kalian merhatiin ya, sepanjang kuliah AI itu kita ada belajar 10 algoritma lebih. Ya, harusnya 10 algoritma lebih. Tapi algoritmanya algoritma fundamental. Ya, algoritmanya kalau ditarik ke konteks zaman sekarang, ada algoritma serupa yang merupakan versi enhance-nya ya, yang merupakan versi perbaikan. Ya. Nah, minggu ini kita bakal belajar algoritma yang namanya certainty factor ya.
sebenarnya certainty factor itu sendiri algoritma perbaikan untuk domain knowledge based reasoning. Nah, sekarang kita masuk ke konteks sejarahnya dulu. Ya, jadi pertama kali algoritma certainty factor ini diperkenalkan oleh ini ya, Buchanan ini ya. Ya. Dia buat sistem namanya Maysin di tahun 1975. Tujuannya buat apa nih algoritma certainty factor ini? Kenapa si Buchanan harus buat algoritma ini? Ya karena ini ya, karena karena zaman itu tuh expert system tuh lagi populer ya. Jadi semua orang itu berusaha buat knowledge base dengan melibatkan expert pada zaman itu ya, pada tahun 1975. Nah, cuman masalahnya, kadang expert itu pengetahuannya nggak bisa kita bakukan. Dalam artian, kita nggak bisa kasih, expert itu nggak ada bilang diskrit ya. Jadi maksudnya expert itu nggak ada bilang iya, nggak ada bilang tidak. Kadang expert itu bilang, ya mungkin, ya hampir untuk semua kasus begitu sih. Hampir untuk semua kasus tidak begitu sih. Ya mungkin tidak gitu. Nah, kata-kata yang tadi itu ya, jadi kata-kata tadi itu kata-kata yang tidak eksak ya. Kayak ya mungkin tidak, ya hampir pasti, tapi kan tidak pasti gitu kan. Ya kalau pasti 1 gitu kan. Kalau nggak pasti ya 0 gitu kan. Nah, tapi masalahnya manusia itu kalau berkomentar, kalau melakukan reasoning itu melibatkan kata-kata tadi itu, kata-kata yang tidak eksak tadi. Nah, makanya si Buchanan ini buat teori certainty factor ya. Nah, Maysin itu sistem apa? Ya, sebenarnya sih certainty factor itu bisa dibuat untuk domain apapun. Ya, tapi pertama kali diperkenalkan sama Buchanan ini, Maysin itu dibuat untuk ini ya, untuk mengidentifikasi bakteri ya, yang menyebabkan infeksi. Ya, ini yang argumen yang tadi saya bilang ya. Jadi dokter itu kalau menganalisa sesuatu, dia selalu bilang ya mungkin gitu ya. Ya kebetulan maybe dan probably itu sama ya di bahasa Indonesia ya, sama-sama mungkin ya. Ya, tapi ada juga misalkan kayak kata ini almost certain, hampir pasti gitu. Ya, akhirnya ini algoritma certainty factor ini bisa digunakan sama developer untuk mengekspresikan expert degree of belief tadi. Ya, ini kan sebenarnya tingkat kepercayaan kan. Kalau bilangnya mungkin itu dia setengah percaya setengah tidak gitu kan. Kalau hampir pasti itu dia hampir percaya, tapi nilainya bukan percaya banget gitu ya, nggak pasti gitu. Nah, itu terkait sama algoritma certainty factor ya. Sejarahnya. Nah, sekarang ya ini ya, sebenarnya kita sudah belajar algoritma yang serupa ya. Jadi kan uncertainty ya, pas kita belajar, setelah kita belajar logika proposisi sama logika first order logic, ternyata kita sadar kan, oh ternyata logika proposisi dan logika order 1, first order logic, itu tidak bisa ini ya, tidak bisa di-link sama uncertainty. Makanya di minggu ke-5 kita belajar soal Bayesian reasoning kan. Gimana nih kita bisa melakukan proses reasoning. Nah, jadi ya selain ya sebenarnya algoritma Bayesian itu juga bisa ya men-tackle permasalahan yang serupa ya, uncertainty ya. Nah, cuman ya certainty factor ini ya alternatif ya, salah satu alternatif populer selain Bayesian reasoning ya. Nah, kalau di ranah certainty factor, dan keduanya itu ngambil sudut pandang yang berbeda ya, baik Bayesian reasoning sama certainty factor. Kalau Bayesian reasoning itu kita melakukan sampling dulu kan, terus kita hitung ya, terus kita manfaatkan si teorema Bayes ya, misalkan jelek banget ya, kalau di ini kan tulisnya gini ya, probability sebuah hipotesis berdasarkan evidence yang ada itu nilainya dihitung dari evidence per hipotesis kali hipotesis ya dibagi sama peluang evidence gitu kan. Nah, kalau Bayesian reasoning kan kita kumpulin data terus kita hitung probability ini gitu kan dengan menggunakan Bayesian theorem.
Nah, kalau certainty factor, ya tujuan perhitungan ini, ya, tujuan rumus di bawah ini, itu kan buat dealing sama uncertainty tadi kan. Ya, kalau Bayesian reasoning, ya dia dealingnya pakai murni statistik ya, murni frekuensi kejadian. Nah, kalau di ini apa? Kalau di certainty factor, uncertainty-nya di-tackle sama ini ya, sama teori pengukuran pengukuran tingkat kepercayaan ya, degree of belief dibilangnya. Ya, jadi di certainty factor ya si uncertainty itu diekspresikan melalui measures of belief ya. Jadi tingkat kepercayaan pakarnya. Nggak peduli aktualnya datanya gimana, tapi apa kata pakar gitu. Nah, apa kata pakarnya yang berusaha kita ekstrak nih untuk dealing sama uncertainty. Nah, sama ini yang menarik dari si certainty factor ya. Ya, jadi karena pada zaman itu yang populer itu knowledge based system, tapi knowledge based system ini cuman bisa dealing sama sesuatu yang discrete. Ya, akhirnya ya dikembangkanlah teori certainty factor ini ya. Dia bisa manfaatkan knowledge based system, tapi dia bisa melakukan proses reasoning yang sifatnya non discrete. Ya, yang sifatnya ambigu tadi. Nah, ini ya terkait sama certainty factor. Ya, jadi kalau di certainty factor, ya karena yang diukur itu tingkat kepercayaan pakar, ya jadi dibilangnya ini ya si certainty factor itu mengekspresikan tingkat kepercayaan pada suatu kejadian berdasarkan expert assessment ya. Ya, jadi menurut expert itu dia seberapa percaya nih bahwa kejadian ini terjadi. Nah, itu direpresentasikan dengan nilai certainty factor gitu ya. Kurang lebih sama sih sama teori probability ya. Nilainya antara 0 dan 1. Kalau 0 artinya pakarnya tidak percaya. Pakarnya nggak yakin banget ya. Atau pakarnya yakin itu salah. Ya, kalau 1 artinya pakarnya sangat yakin bahwa suatu kejadian itu pasti terjadi. Nah, tapi ya walaupun mirip sama probabilities, dia bukan probabilities. Jadi nilai certainty factor untuk suatu kejadian itu nggak harus totalnya 100% ya. Ya, kalau kita bicara teori probabilitas kan, misalkan teori probabilitas untuk kejadian A, harusnya pasti 1. Ya, misalkan A-nya ada 3 domain. Ya. Hujan, kering, hujan, kemarau, salju gitu ya misalkan. Nah, peluang si musim hujan dan peluang musim kemarau nih plus peluang salju itu harus 1 nilainya kalau bicara probabilities. Tapi di certainty factor nilai ini nggak harus 1 ya, need not sum to 100 ya, tidak harus utuh, tidak ada 1 ya. Nah, sekarang ini nih yang diungkapkan sama si Buckman tadi ya. Jadi kadang pas dia dealing sama expert itu sering mengucapkan uncertain terms ya. Ya, contohnya misalkan ya kalau yang discrete itu kan cuma mengkaji ini ya. Definitely not sama definitely kan. Iya, berarti 1 nilainya. Tidak atau pasti tidak. Ya, berarti nilainya -1 gitu kan. Nah, cuman masalahnya kadang pakar itu ngomongnya nggak gitu kan. Ya, hampir lah. Ini kan almost certainly not gitu kan. Ya, hampir tidak ada sih yang seperti itu gitu. Tapi nggak bilang, kalau kita bilang, oh tidak ada ya. Enggak, hampir tidak ada dibilangnya kan. Kan beda ya, tidak ada sama hampir tidak ada gitu kan. Nah, akhirnya ya ini ya. Ini yang dipetakan sama si Buckman tadi tuh. Oh, kalau pakarnya bilang definitely not, berarti nilai certainty factornya -1. Dan kalau pakarnya bilang almost certainly not, berarti nilainya -0,8. Dan seterusnya nih. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya
kan pakar tuh kadang juga nggak tahu kan. Ada domain yang pakar itu nggak tahu kan. Ya entah sainsnya belum berkembang sejauh itu atau gimana gitu. Nah kalau di uncertainty factor, unknown itu juga diwadahin. Ya, kalau kalian masih ingat, kalau knowledge based system biasa, yang diwadahin itu cuma true sama false. Tapi tidak tahu itu nggak ada di knowledge based system biasa ya. Ya, tapi kalau di certainty factor, padahal dia basisnya knowledge based system juga. Ya, tapi dia bisa mewadahi terms unknown ini ya. Kenapa? Pasya kayaknya ke unmute. Ya kan menunggu dulu. Waduh, menunggu di unmute. Bentar. Ntar deh saya klaim host deh. Oke kok. Anaknya lagi AFK nih kayaknya. Kenapa? Aktif anaknya ya, Bun. Bentar ya. Aduh. Wah, berat. Ada-ada aja. Oh, udah di ini ya. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, mantap jiwa kok. Oke. Mari lanjut. Bentar. Saya klaim host deh. Biar kalau ada yang mic-nya bocor, privasinya tidak terlanggar ya. Siap, kok. Iya, bentar. Bentar ya, saya nanti lanjut lagi ke slide-nya. Saya klaim host bentar. Bentar. Ini tanggal 3 ya. Oh iya, nggak apa-apa pas ya. Kepencet. Bentar. Oke, dari klaim ya. Kok mau nanya kok, Gimana, Den? ini kata-kata ini tuh certainty factor gimana cara kita tentunya ya? Maksudnya? Oh enggak. Kata-kata ini justru kan misalkan kalau kita mau ngembangin sistem pakar, kita tanya pakar kan. Dan ya misalkan nih, ya misalkan sekarang kita interview pakar gitu kan. Terus pakarnya bilang, ya kalau di rule base biasa kan, misalkan pakarnya bilang ya, misalkan kita nanya, biasa penyebab diare itu apa sih Pak? Pakarnya bilang, hampir semua orang yang jajan sembarangan sih kena diare gitu. Berarti kan kalau kita ekstrak rule-nya, ya if action-nya jajan sembarangan, maka penyakitnya diare gitu kan. Nah, tapi pakarnya kan nggak bilang ini kan, pakarnya nggak bilang if jajan sembarangan then diare. Karena pakarnya bilang hampir kan. Nah, akhirnya kita bisa buat rule itu tadi dan dengan melibatkan kata-kata ini tadi. Oh, ya nanti ada nih, nanti nilai ini dipakai di dalam rules-nya dan ya, jadi kalau kita kembangin sistem pakar itu kayak gitu. Jadi kita wawancara dulu ke pakarnya untuk ekstrak knowledge pakarnya. Dan dari hasil ekstraksi knowledge tadi, kita buat tuh if else rules-nya ya. Kurang lebih gitu. Nangkap gak, Den? Nangkep sih, cuman yang aku nggak nangkep tuh kata-kata ini tuh kita kasih angka-angka ini dapat dari mana? Oh, enggak. Angka-angka ini sudah dipetakan sama si itunya, sama si Buckner-nya. Ya, nangkep enggak lagi. Jadi ya ini sama natural aja Den. Kalau definitely not -1, ya definitely-nya pasti 1 gitu kan. Kalau tidak diketahui ya pasti di antara itu gitu kan. Kalau hampir positif ya pasti menuju angka itu kan. Hampir negatif ya pasti menuju angka -1 gitu. Gitu Den. Gimana? Masih bingung? Atau aman? Kayak yang
Yang nggak aman tuh kalau pakai bahasa Indonesia gimana cara kita nyambungnya itu, Pak? Yang nggak aman gimana, Den? Kalau kita pakai bahasa Indonesia, Oh, karena ini ya. Ya, karena sama-sama mungkin kan dua-dua ini kan ya. Begitu maksudnya, Den? iya. Ya, kayaknya sih ada ya. Harusnya sih ada certainty factor, seingat saya ya, ada certainty factor untuk bahasa Indonesia, Dan. Jadi ada literaturnya sendiri. Ya, tapi mungkin katanya beda. Ya, kurang lebih gitu, Den. Ya, kalau untuk bahasa Inggris ya bisa pakai yang si short life bakanan ini ya. Bakanan ini ya. Ya, untuk yang bahasa Indonesia ada juga ininya ya. Karena harus ahli linguis nih yang ngurusin kata-kata ini. Kita makhluk biasa dari domain computer science nggak boleh sembarangan. Kurang lebih gitu, Den. Nangkep intuisinya, Den? Nangkep kok. Oh iya, mantap. Ya. Nah, ya sama nanti tenang aja ya, Den. Karena certainty factor untuk satu rules itu juga bisa dihitung. Ya, nanti tapi kita bakal masuk ke sana. Ya, tanpa kalau nggak ada terminologi ya di dalamnya ya. Kalau kita mau ekstrak rule-nya dari data, ya. Tapi nanti kita bahas. Nah, sekarang tapi sejauh ini aman ya, Den ya? Aman. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu sedikit ya. Nah, sekarang terkait sama cara inferensi di certainty factor gitu ya. Nah, jadi biasanya ya kan tadi dibilangnya certainty factor itu basisnya knowledge based system ya. Nah, kalau di knowledge based system kan isinya if then rule ya. Nah, karena isinya if then rule ya, dan certainty factor tadi pengembangan dari knowledge based system. Nah, rule di certainty factor itu bentuknya kayak gini nih. Ya mirip sih sama kayak rule di mirip sama rule di knowledge base biasa ya. If condition gitu ya. Ya if evidence then konsekuensinya tercapai gitu. Atau konsekuensi atau hipotesisnya tercapai. Nah, cuman yang membedakan ya ini kan rule di ini ya. Yang ini itu rule di knowledge base system biasa kan. Nah, cuman yang membedakan di then-nya ada nilai certainty faktornya yang menandakan kalau evidence itu memang betul terpenuhi, seberapa yakin pakarnya bahwa hipotesisnya akan terjadi. Ya, ada nilai CF di sini ya. Untuk tiap rules-nya ya. Nah, ya ini ya. Ini deskripsi yang tadi saya sebutkan ya. CF itu merepresentasikan tingkat kepercayaan pakarnya bahwa hipotesis H akan terjadi jika diketahui evidence A terjadi. Ya. Nah, sekarang untuk dapetin nilai CF ini ya pertama tadi ya kita bisa pakai variabel linguistik ya. Kayak ya kita bisa petakan nih dari kata-katanya pakar. Ya, kita lihat nih. Oh, kalau pakarnya bilang mungkin, kita kasih nilai minus 0,5 gitu. Kalau pakarnya bilang hampir, ya kita kasih 0,8 gitu. Kalau pakarnya bilang pasti, ya kita kasih nilai 1 gitu ya. Nah, atau ya nilai certainty factor itu tadi selain bisa kita interpretasikan dari variabel linguistik ya, dari bahasa pakarnya, ya kita juga bisa menggunakan dua buah function nih. Ya untuk ngitung si certainty factor ya. Namanya measures of belief ya, MBHE ini ya. Sama sama measures of disbelief ya. Atau MDHE ini ya. Jadi yang pertama dulu ya measures of belief ya. Ya measures of belief ini menyatakan apa? Ya dia menyatakan
tingkat kepercayaan bahwa sebuah hipotesis terjadi berdasarkan suatu kejadian E. Ya, ya. Jadi seberapa percaya nih hipotesisnya akan terjadi kalau buktinya terjadi. Gitu. Ya, nilainya diberikan antara 0 dan 1. Sama juga ada measures of disbelief ya. Ya, kalau measures of disbelief ya ini ya tingkat pengukuran yang menyatakan tingkat disbelief ya, tingkat ketidakpercayaan bahwa hipotesis H akan terjadi berdasarkan sebuah evidence E. Ya, nilainya juga antara 0 dan 1. Nah, dari dua buah fungsi ini kita bisa hitung nilai certainty faktor dari sebuah kejadian. Nah, sekarang ini rumus untuk hitung measures of belief sama measures of disbelief-nya ya. Untuk sebuah hipotesis dan evidence ya. Nah, untuk pertama kita masuk ke yang measures of belief-nya dulu. Ya. Kalau peluang kejadian H sama dengan 1, ya sudah, measures of belief-nya nilainya 1 juga. Maksudnya apa nih? Jadi misal nih, misal kita punya data ya. Ya, ini H. Ini E. Ya, misalkan nih, terlepas dari nilai E-nya true atau false, ya kan nilai E-nya bisa true, bisa false lagi, bisa true gitu ya. Dan nilainya kan beragam tuh kan. Nah, misalkan nih, terlepas dari nilai E-nya true ataupun false, head-nya selalu true. Ya, kalau head-nya selalu true, ya dengan kata lain kan, probability H-nya sama dengan 1 gitu kan. Ya, orang H-nya selalu true kok. Ya sudah, kalau H-nya sama dengan, kalau probabilitas H-nya sama dengan 1, atau kalau head-nya selalu true, ya evidence-nya kita nggak perlu pedulikan gitu kan. Ya sudah, nilai measures of belief-nya pasti 1. Ya. Tanpa peduli evidence-nya apapun gitu kan. Ya orang probability H-nya sama dengan 1 kok. Ya sudah, measures of belief-nya pasti 1. Nah, dan sebaliknya. Nah, untuk measures of disbelief, ya, hipotesis dan sebuah kejadian E, kalau H-nya pasti tidak terjadi, H-nya selalu false, ya sudah, ya nilai measures of disbelief-nya nggak bergantung sama E kan. Langsung saja 1. Ya sudah, ngapain kita percaya orang H nggak pernah terjadi kok. Kayak kalau yang ini, ya pasti kita percaya dong. Orang apapun yang terjadi hanya selalu terjadi. Nah, tapi kalau enggak, ya nilainya dihitung menggunakan formula ini ya. Nah, misalkan nih, ya, misalkan, misalkan tadi ya ada H dan E gitu ya. H-nya 1, E-nya 1, hanya 0, E-nya 1, hanya 1, E-nya 1. Ini ya, banyak lah. Nah, misalkan kita punya observasi kayak gini ya. Nah, sekarang kita mau hitung nih. Kita mau hitung probabilitas hipotesisnya sama dengan true saat evidence-nya true. Ya, berarti kita mau hitung nilai measures of belief-nya ya. Ya, berarti measures of belief dari H, E. Ya, kan ini H-nya kan nggak selalu 1 ya. Hanya ada 1 dan ada 0. Hanya nggak selalu terjadi untuk semua kasus. Berarti kan kita pakai kondisi otherwise ini kan. Nah, rumusnya max dari probability H-nya true saat E-nya true. Ya, saat ya, nilai ini H-nya true saat E-nya true. E-nya true ada berapa? 1, 2,
2, 3, 4, 5 ya. Ya, ada 5 kejadian E-nya true. Dan H-nya true ada 4. Berdasarkan E tadi kan. Ya, berarti nilainya 4/5, max dari 4/5, peluang H. Peluang H-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5/9. Nah, dikurang peluang H, dikurang 5/9. Dibagi sama ya max 1 dan 0 ya. Ya, max 1 dan 0 kan pasti selalu 1 ya. Karena 1 lebih besar dari 0. Max 1,0 dikurang peluang H. Peluang H-nya tadi 5/9 ya. Nah, atau rumusnya gini nih. Nah, ini berarti nilai measures of belief-nya yang maksimum kan ini ya. Kan 4/5 lebih besar dari 5/9 ya. Berarti 4/5 dikurang 5/9 dibagi sama 1 minus 5/9. Nah, ini nilainya berapa nggak tahu ya. Nah, itu nilai measures of belief. H dan E. H berdasarkan E. Nah, nilai measures of disbelief-nya ya tinggal masukin aja angkanya ya. Tinggal hitung ini ya. Ya, tinggal hitung probability H given E, hitung probability H, kurangi sama probability H, bagi sama minimum ini kan pasti selalu 0. 1 dan 0, mana yang lebih minimum? Ya pasti 0 kan. 0 dikurang sama peluang H. Ya. Ya, jadi dari data, ya kita bisa ekstrak nilai probability H given E-nya, nilai probability H-nya, ya kemudian kita bisa hitung dari kedua nilai ini, ya, dari peluang H given E dan peluang H-nya, ya kita bisa hitung nilai measures of belief dan measures of disbelief-nya. Nah, buat apa dua ini kita hitung? Ya, buat lebih lanjut kita pakai ya. Di sini. Di nilai certainty faktornya. Mana nih? Oh. Ya, buat ngitung nilai certainty faktornya ya. Ya, jadi misalkan nih, pakarnya kasih knowledge gitu kan. Kalau jajan sembarangan, biasanya diare. Nah, kita dapat wisdom dari pakarnya gitu kan. Nah, sekarang kita sampling ke semua orang ya. Kamu jajan sembarangan nggak? Terus abis kamu jajan sembarangan, kamu diare nggak? Misalkan ya kita sampling kayak tadi ya. Iya, saya jajan sembarangan. Iya, saya sakit perut. Berarti true. Tanya lagi ke yang lain. Kamu jajan sembarangan nggak? Kamu sakit perut nggak? Ya, buat dapetin nilai pH given E-nya tadi ya. Sama buat dapetin nilai probabilitas sakit perutnya ya, probabilitas H-nya. Ya, kalau udah dapet dua ini, ya kita bisa hitung measures of belief-nya berdasarkan H dan E, dan measures of disbelief-nya. Nah, kemudian dari measures of belief sama measures of disbelief-nya, kita bisa hitung nilai certainty faktornya. Nah, ya nanti kalau sudah kita hitung nilai certainty faktornya, baru kita bisa tulis rumusnya ya. If aksinya jajan sembarangan, maka ini nyampur-nyampur ya. Jika aksinya jajan sembarangan, maka sakit perut. Ya, seberapa yakin sakit perutnya? Misalkan 0,8 gitu ya. Ya hampir pasti sakit perut gitu. Ya 0,8-nya dapat dari mana? Ya bisa tadi ya, bisa dari pakar, variabel linguisnya kita interpretasikan nilainya, atau bisa dari data ya. Ya bisa dari sampling.
Oke, kira-kira gitu ya. Itu terkait sama nilai CF. Nah, sekarang misalkan nih, ya kan kita udah tahu ya cara buat rule di certainty factor gitu kan. Nah, sekarang misalkan kita punya rule yang kayak gini ya. Ya, misalkan kita punya rules yang seperti ini. Ya. Tapi masalahnya ya rule yang kayak gini itu jarang ada ya. Karena biasanya rules itu kan bercabang gitu. Maksudnya expert itu nggak benar-benar yakin bahwa rule ini pasti terjadi gitu kan. Ya, misal yang lebih sering terjadi itu yang kayak kondisi di bawah ini ya. Ya, contoh misalkan saya punya kejadian ya, jika hujan maka bawa payung gitu. Jika cuaca hujan maka aksi bawa payung. Ya, tapi kan kadang di dunia nyata aksi itu kan nggak cuma satu kan ya. Kalau hujan nggak harus selalu orang bawa payung gitu kan. Siapa tahu dia nggak keluar gitu kan. Ya kalau dia nggak keluar ya ngapain dia bawa payung gitu kan. Aksinya tidur gitu misalkan. Ya selalu ada second option kan kalau di dunia nyata ya. Ya akhirnya ya ini ya rules-nya itulah kenapa certainty factor tadi bisa bekerja dengan baik ya. Ya karena kalau pakai certainty factor ya bisa terjadi nih kemungkinan ini tadi kan. Oh, kalau hujan orang seringnya keluar dan bawa payung. Tapi ada juga sih yang jadi mager terus tidur gitu kan. Ya, ini tadi ya kita bisa lihat nilainya ya. Baik infer ke data atau melibatkan pakar gitu. Nah, sekarang ini sekarang cara inferensi dari certainty factor ya. Ya, tadi kan sudah bahas cara bikin rule ya. Terus juga udah bahas kelebihan dari certainty factor ya. Jadi kalau di dunia nyata kan jarang tuh ada sesuatu yang absolut pasti terjadi gitu kan. Nah, si certainty factor itu bisa mewadahi ketidakabsolutan tadi ya. Beda sama knowledge base biasa. Nah, sekarang gimana caranya melakukan reasoning berdasarkan sebuah rule certainty factor? Nah, jadi ini ya, nilai certainty factor untuk sebuah hipotesis berdasarkan evidence yang ada itu sama dengan nilai certainty factor untuk evidence-nya dikali sama nilai certainty factor kalau hipotesisnya akan terjadi berdasarkan evidence tersebut gitu ya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya gini ya. Jadi kalau di rules biasa, rule itu kan ke-trigger kalau kondisinya true gitu kan. Nah, cuman kadang kondisinya itu juga nggak benar-benar true. Ya, bisa jadi bahkan kadang kondisinya false gitu kan. Nah, kalau kondisinya false tadi, atau misalkan kalau kondisinya hampir true, tapi nggak pasti true, ya si certainty factor tetap bisa mengakomodir proses reasoning yang seperti itu. Ya, jadi misalkan ada sebuah rules nih. Rules-nya kayak gini. If sky is clear, ya kalau langit bersih atau kalau langit nggak ada awannya, maka ramalan cuaca pasti maka ramalan cuaca sama dengan cerah. Ya, kalau langit nggak ada awan, maka ramalan cuaca sama dengan cerah gitu ya. Nah, misalkan untuk rule ini nilai certainty faktornya 0,8. Ya, atau rule ini kalau kita baca di bahasa natural, ini bisa jadi kayak gini. Jika langit bersih ya, maka hampir pasti ya kan almost ya kan 0,8 tadi kalau kita lihat kalau kita balik ke table certainty factor 0,8 itu kan almost certain ya, hampir pasti ya. Hampir pasti ramalan cuaca cerah. Ya.
misalkan kita punya rules kayak gini nih. Nah, sekarang ya misalkan ya kita tanya sama pakar, ya kan certainty factor ini kan domainnya expert system ya. Ya misalkan dari rule ini, sekarang kita tanya sama pakar kita ya. Misalkan pakar teman kita ada teman yang kerja di BMKG gitu ya. Ya misalkan tanya, bro, nanti siang langit bersih nggak gitu. Ya cuman teman kita ini odong juga taunya kan. Taunya dia bilang, ya mungkin cerah, mungkin enggak gitu kan. Ya dia juga nggak tahu, dia nggak tahu pasti itu langit cerah atau enggak gitu kan. Ya atau misalkan dia bilang, ya maybe, ya mungkin cerah gitu. Ya karena dia bilang mungkin, ya kita dapat nilai 0,5 gitu kan. Ya kalau di knowledge based reasoning biasa, kita nggak bisa reasoning. Karena knowledge based reasoning itu, ya kalau satu rules-nya trigger, kalau enggak ya rule-nya nggak trigger. Gitu. Kalau 0 ya rules-nya nggak ke-trigger. Gitu. Nah, cuman certainty factor ini spesial ya. Kenapa dia spesial? Ya, meskipun jawabannya ya mungkin langitnya bersih gitu. Ya, kita bisa tetap lakukan reasoning gitu ya. Ya, kita tetap bisa dapat nilai certainty factor bahwa sebuah hipotesis terjadi berdasarkan evidence yang diberikan. Ya, kan nilai certainty factor dari evidence-nya 0,5 kan. Terus nilai certainty factor rule-nya 0,8. Ya sudah, tinggal dikaliin aja nih, sesuai sama formulanya ya. Ya dapat nilai 0,4. Nah, nilai 0,4 ini ya bisa kita interpretasikan lagi. Lihat tabelnya ya, lihat tabel yang uncertain terms tadi. Oh, kalau nilainya 0,4, dia maybe gitu. Ya mungkin saja cuacanya mungkin saja cuacanya sunny gitu ya. Mungkin saja forecast-nya sunny gitu. Ya, hasil ini bisa kita interpretasikan sebagai it may be sunny gitu ya. Nah, kelihatannya konyol sih. Nah, maksud saya kelihatannya konyol itu gini. Ya ngapain kita buat sistem gitu kan? Kalau sistemnya nggak bisa memprediksi buat kita gitu kan. Ya kan kita buat, misalkan ya, kalau kita buat sistem buat ramalan cuaca. Ya tujuan kita kan dari sistem kita tadi, kita tahu nih cuacanya cerah atau tidak. Ya, tapi kalau kita lihat dari sisi kepintaran, ya sistem yang dibuat pakai certainty factor ini jauh lebih pintar dari sistem knowledge base biasa. Kenapa kayak gitu? Karena kalau di knowledge base biasa, framework-nya atau kerangka berpikirnya nggak bisa mewadahi uncertainty tadi. Ya, kita nggak bisa encode input untuk jadi input si knowledge base kan. Ya, karena dia discrete, 1-1 bro, 0-0 gitu. Nggak ada namanya tengah-tengah gitu kan. Nggak ada kemungkinan gitu. Nah, kalau pakai certainty factor, dia bisa mewadahi ketidakpastian tadi. Terus dia bisa balikin hasil lagi, walaupun memang hasilnya juga tidak berguna gitu kan. Ya, tapi ini ya, kalau kita balik lagi, kalau kita lihat dari sisi kecerdasan, ya dia jauh lebih cerdas gitu. Ya dia mewadahi uncertainty itu tadi gitu kan. Ya kurang lebih gitu ya. Nah sama itu yang menarik dari AI ya. Jadi sebenarnya AI itu bukan sesuatu yang kompleks gitu, tapi sesuatu yang kecil aja nih, yang kelihatannya nggak guna, ternyata bisa jadi guna gitu ya. Ya tadinya nggak bisa di-link sama uncertainty. Cuman gara-gara si Buckman itu buat table ini, ya saya nggak tahu ya, mungkin pas dia buat ini dia melibatin linguis juga ya untuk interpretasi nilai ini. Ya, terus dia buat kerangka kerja barunya kan, knowledge base-nya harus gimana, sekarang harus ada CF-nya, proses reasoning-nya gimana, hitung CF-nya dari mana. Nah cuman ya dari temuan kecil si Buckman ini tadi, ada sistem yang jauh lebih pintar gitu. Ya tapi sistem yang jauh lebih pintar belum tentu nyelesain masalah gitu kan. Sama kayak anak pintar kan. Ya anak pintar kan belum tentu bisa nyelesain masalah kan. Tapi kadang malah nambah masalah kan.
Ya. Enggak, Setuju, maksud Pak. saya, ya, Joel langsung, betul, betul. Enggak. Ya, maksud saya gitu ya. Kadang kan kalau kita tanya expert yang pintar, ya, misalkan ya, saya tanya sama expert ya. Misalkan expert inilah dia expert di bidang kiamatologi ya, dia bisa memprediksi hari kiamat lah gitu. Misalkan dia mengklaim kayak gitu ya, dia paranormal gitu lah. Ya orang pintar gitu kan. Saya tanya sama expertnya, kiamat tuh kapan? Ya bukannya ngasih jawaban, dia malah bikin saya tambah pusing gitu kan. Tapi kita tetap klaim dia pintar gitu. Ya, kadang tuh di dunia nyata kan kayak gitu kan. Ya, sorry, semoga kalian nangkep maksudnya ya. Jadi yang penting itu bisa jawab aja dulu. Gitu. Perkara pintar beneran atau perkara jawabannya itu benar berguna atau tidak, itu nanti belakangan. Gitu. Ya sama juga kayak certainty factor ini kan. Yang penting frameworknya bisa mewadahi saja dulu. Perkara nanti proses reasoningnya bisa berguna atau tidak, ya itu urusan nanti. Gitu. Ya tergantung domain di mana dia dipakai. Nah, sekarang lanjut lagi dikit ya. Enggak sih, masih banyak sih. Ya, jadi ini terkait sama teori certainty factor ya. Nah, dari tadi yang kita bahas itu rules yang sederhana ya. Dalam artian evidence-nya hanya satu ya. Ya, atau ya rules-nya kan kondisinya hanya satu ya. Ya, tapi kalau di knowledge based system rule itu kondisinya bisa lebih dari satu kan. Nah, gimana nih untuk rules yang kondisinya lebih dari satu? Misal kayak gini ya. Ya, ini bentuk rulesnya. If evidence E1 dan evidence E2 dan evidence E ke N, maka hipotesisnya apa? Terus ada nilai certainty faktornya. Nah, gimana untuk rules yang seperti ini? Ya, caranya ini ya sudah ada definisinya lagi ya. Jadi kalau untuk rules yang seperti ini, ya nilai certainty faktornya itu diberikan oleh nilai certainty faktor minimum dari seluruh evidence yang ada dikali sama nilai certainty faktor rule-nya. Nah, ini ada contohnya nih. Ya, misal kalau langit bersih, kalau langit bersih dan ramalannya bilang cerah, ramalan cuaca bilang cerah, maka aksi si agent gitu, itu pakai kacamata. Ya. Nilai certainty factor untuk rule-nya 0,8. Gitu. Nah, sekarang misalkan ya tadi ya kita kumpulin evidence-nya kan. Dari evidence-nya misalkan kemungkinan sky is clear itu 0,9 gitu ya. Atau almost certain gitu ya. Misalkan nanti siang langit hampir pasti cerah. Ya, kita kasih angka 0,9. Dan ini ya. Dan nilai certainty dari ramalan cuaca cerah itu 0,7. Nah, karena evidence-nya ada dua, kalau rule-nya dan kita ambil nilai yang kecilnya. Ya kan nilainya 0,9 dan 0,7. Yang kecilnya kan 0,7. Ya, kemudian kalikan sama nilai certainty factor dari rules-nya. Ya, nanti kita bisa dapat nilai certainty factor dari sebuah rule berdasarkan evidence-nya. Ya. Nah, itu untuk conjunctive rule. Nah, kemudian ini juga ya yang spesial ya dari certainty factor ya. Ternyata rule-nya nggak harus bentuk disjungsi. Kalau di knowledge base biasa, rule-nya itu pasti conjunctive rules ya. Ya, karena rule-nya harus berbentuk form clause kan. Ya, kalau masih ingat ya. Nah, kalau di certainty factor, rule-nya itu bisa berbentuk disjunctive rule ya.
Ya bisa pakai OR rule-nya. Ya, kalau pakai OR ya dia kebalikannya dari si N tadi ya. Ya, dia pakai fungsi maksimum dari certainty factor evidence yang ada dikalikan sama nilai CF dari rule-nya. Nah, ini contohnya ya. Kalau cuacanya overcast atau the forecast is rain ya, ramalan cuaca bilang hujan. Kalau langitnya berawan dan ramalan cuaca bilang hujan, maka aksinya bawa payung. Gitu. Ya misalkan nilai sky is overcast-nya 0,6, ya mungkin langit akan berawan nanti. Ya tapi nilai forecast-nya hujan itu 0,8. Ya berarti kalau kayak gini, ya ambil nilai maksimum dari evidence-nya ya. Ya karena 0,6 dan 0,8 ya yang diambil 0,8. Kalikan nilai certainty factor rule-nya. Dapat nilai 0,72. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sama ini ya yang penting. Bukan yang penting sih. Ya sebenarnya ini celah dari si ini ya, dari framework certainty factor ya. Ya, kalau certainty factor dia seolah-olah mengabaikan nilai certainty factor dari evidence yang lain. Saya nggak tahu sih ada belum penelitian yang mewadahi ini. Tapi kalau pakai common sense kita gitu kan, ya nggak adil banget kan. Ya kalau kita cuma ambil nilai maksimum, ya ngapain kita kumpulin banyak evidence gitu kan. Ini kan kita kumpulin 2 evidence. Ya ujung-ujungnya yang diambil cuma 1 ini, yang nilainya paling tinggi kalau rule-nya OR gitu kan. Ya saya nggak tahu sih ada nggak riset yang mewadahi ini gitu ya. Ya harusnya fungsi ini, ya fungsi certainty factor disjunctive rule, ya itu bisa lebih dioptimasi. Ya. Sama juga untuk yang ini ya, untuk conjunctive rule ya. Ya kalau untuk conjunctive rule, ini kan yang diambil yang minimum kan. Ya nggak tahu sih kalau di logika saya kayak nggak sesuai aja gitu kan. Ya, tapi nggak tahu ya udah diwadahi atau belum penelitian itu. Tapi ini domain yang menarik nih. Ya gimana cara mendefinisikan ulang nih. Ya, untuk sebuah hipotesis berdasarkan kumpulan evidence yang ada, berapa nilai certainty faktornya? Ya mungkin kalau kalian tertarik ya kalian bisa definisiin ulang nih, rumus ini. Ya siapa tahu ternyata penemuan rumus kalian berguna ya. Karena kayak nggak adil aja gitu. Misalkan saya punya rule, evidence-nya banyak nih. Ya, misalkan saya punya rule, rule-nya kayak gini ya misalkan ya. Kalau jajan sembarangan, ya, tidak mandi gitu ya, tidak mandi, kurang tidur, tidak minum air gitu ya, maka diare gitu. Misalkan gini ya, saya punya rules kayak gini. Nah, evidence-nya kan banyak nih. Jajan sembarangan enggak, mandi tidak, kurang tidur tidak minum air enggak gitu. Nah, misalkan dari semua ini 4 rule tuh nilainya 1. Ya, tapi ada 1 rules yang nilainya 0,1 gitu. Yang 1 bilang, ya mungkin nggak minum air anaknya. Atau kita nggak tahu anaknya minum air atau enggak. Ya masa rules-nya jadi nggak ke-firing ya? Ya kan nggak adil tuh kan. Ya, tapi kalau kita pakai framework berpikir yang kayak gini, ya sudah kita ikutin aja ini kan. Ya dia ambil nilai minimum kan. Dia ambil nilai yang paling kecil. Padahal kalau di common sense kita, gila dari 5 syarat 4 terpenuhi loh gitu. Masa gara-gara 1 nilainya kecil, kita ngambil yang kecil gitu.
Ya, nangkep ya maksudnya ya. Ya. Tapi saya juga nggak tahu. Harusnya sih karena certainty factor itu juga udah dari tahun 75, formula ini juga ada perbaikannya sih pasti. Ya, certainty factor for conjunctive rules ini. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang ya tadi kita udah bahas conjunctive rules ya. Terus sudah bahas disjunctive rules. Nah, sekarang ada ini lagi ya. Ada rule with the same consequence gitu ya. Ya kadang dalam knowledge base itu ada 2 atau lebih rules yang jatuh ke konsekuensi yang sama ya. Ya, jadi misalkan tadi ya. Misalkan kita mau buat sistem pakar buat mendeteksi penyakit diare gitu ya. Nah, terus pakarnya sekarang bilang ya, kalau jajannya sembarangan, maka hampir dapat dipastikan gitu ya, dia diare. Ya, A is X-nya itu jajannya sembarangan. Gitu ya. Terus hampir dapat dipastikan CF 0,8 ya, dia diare gitu ya, penyakitnya diare. Penyakitnya sama dengan diare. Nah, terus ada rules kedua. Ya, kalau mandinya di comberan gitu misalkan ya, misalkan anak kecil nih kan suka nakal ya. Kalau mandinya di comberan, maka dapat dipastikan penyakitnya diare. Maka kemungkinan penyakitnya diare gitu. Nah, misalkan kita punya 2 rules gini. Nah, dari 2 ini ya misalkan ada pasien ya datang. Ya terus kita tanya kan. Ya kan kita pakai sistem pakarnya ya. Misalkan pasiennya namanya Joel gitu. Joel, kamu tadi jajan sembarangan nggak? Iya, Pak. Ya. Oh iya, nah itu dia bilang iya gitu kan. Ya berarti besar nih kemungkinan Joel kena diare gitu kan. Ya, cuman ada rules lain nih. Jadi saya harus tanya lagi ke Joel. Joel, tadi kamu mandinya di kolam bebek depan ya gitu. Kamu mandinya di comberan ya gitu. Terus misalkan Joel bilang lagi, iya gitu ya. Misal Joel bilang gitu lagi. Ya, terus nah ini kan ada 2 rules yang punya konsekuensi yang sama kan. Nah, kalau kondisi ini tercapai, apa nih yang bisa kita harus ikut yang mana nih? Ya dua-duanya ini kan, dua-duanya kondisinya terpenuhi gitu kan. Ya disclaimer ya, ini contoh doang ya. Ya jadi misalkan kedua rules ini terpenuhi. Ya konsekuensinya kebetulan sama. Ya berarti seberapa besar nih kemungkinan Joel kena penyakit diare gitu. Nah, ada juga cara buat ngitungnya ya. Nah, ini cara buat ngitungnya. Ya, jadi ya yang pertama buat ngitung itu kondisinya ada 3 yang beda ya. Ya, kalau sama-sama positif ya rumusnya yang atas. Kalau sama-sama negatif rumusnya yang bawah ya. Kalau satu positif, satu negatif, atau satu bukti mendukung, satu dapat dipercaya, satunya nggak dipercaya, ya maka pakai rumus yang tengah. Nah, sekarang kita ambil contoh yang tadi ya. Kalau nilainya 0,8 dan 0,6. Ya, ini kan sama-sama positif ya. Ya, kalau sama-sama positif, kita ambil satu nilai yang positif. Terus ya tadi kan kalau di teori certainty factor 0,8 ini buat menuju ke 1 dia cuman kurang 0,2.
Ya, atau 0,8 ini buat menuju ke 1, ya dia hanya kurang 0,2 kan. Nah, 0,2-nya itu diwadahi di sini ya. Nah, jadi si 0,8 ini, si CF1 ini buat menuju ke 1 dia kurang berapa? Dia kurang 0,2 cuma. Ya berarti ini 0,6 dikali kekurangan yang dibutuhkan sama si 0,8 tadi. Ya, jadi si CF2-nya hanya mengisi porsi yang dibutuhkan si 0,8. Ya, ini dapatnya 0,8 sama 0,12. Misalkan dapat 0,92. Ya, kalau sama-sama positif. Kalau sama-sama negatif, misalkan, oh tidak mungkin, hampir tidak mungkin dia diare. Mungkin tidak diare nih. Ya, berarti kan minus 0,6. Ya, kurang lebih, ya rumusnya sama ya. Ya, cuman ini kan tandanya plus. Tapi si CF-nya sendiri nilainya negatif kan. Ya, ini 0,2 juga nih. Ya, nilainya minus. Nilainya kayak gini nih harus. Ya, sorry, plus minus 0,12 atau minus 0,92 kalau sama-sama negatif. Tapi kalau satunya positif dan satunya lagi negatif, ya kita harus ikutin rumus yang tengah ya. Tambahkan keduanya, ya CF1 tambah CF2. Kebetulan CF2-nya minus, jadi dikurang ya. Dibagi sama 1 minus nilai minimum dari absolut CF1 dan CF2. Ya. Nilai minimum dari 0,6 dan 0,8. Ya, yang minimum 0,6 ya. Ya, berarti minus 0,6. Atau nilainya sama dengan 0,2 per 0,4. Atau sama dengan setengah. Ya, jadi kalau ada dua rules yang punya konsekuensi yang sama, ya konklusi CF untuk sebuah hipotesis yang sama tersebut ya bisa diperoleh dari 3 rumus ini ya, tergantung kondisi mana yang dia terpenuhi. Aman ya sampai sini ya? Aman ya, ya. Ya, Christian Richard Halim aman? Lagi nggak bisa ini lagi, mic bisa? Oh ya kok. Ya kenapa? Enggak. Yang tadi 6 udah aku hapus sih tadi. Yang 6-nya itu yang min 6 kan harusnya dipakai. Yang iya 6-nya min 6 harusnya. Ya. Julius aman? Kayaknya pusing banget Julius. Amin kok, bukan aman. Ya, amin. Siapa lagi nih? Ya aman lah ya. Stanley senyum-senyum doang, lihat bawah tuh nggak tahu ngelihat apaan tuh. Ya. Neraka dia kok. Aman kah? Mencurigakan ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Saya juga kalau rapat dosen kayak gitu kok. Kaprodinya ngomong apa, saya nggak lihat ke layar, saya lihatnya ke bawah. Wah, saya kalau rapat bias gitu juga sih kok. Ya benar gitu ya. Aduh. Emang ya makanya saya nggak nuntut banyak-banyak kalau dari mahasiswa ya. Diperhatiin aja udah syukur ya. Karena saya juga kalau rapat gitu saya juga orang memperhatikan nih. Jadi ya gitulah ya. Namanya juga hidup. Oke. Nah, sekarang ya ketawa aja Julius ya. Paham lah dia. Nah, sekarang ini udah kelar nih materi certainty faktornya. Ya, cuman
Ya biar kalian lebih pusing lagi, kita belajar yang lain lagi ya. Nah, ini ada namanya Dempster-Shaver's Theory. Nah, jadi kalau certainty factor yang kita libatkan itu hanya satu pakar. Ya, tapi kadang ya untuk buat sistem yang sangat baik, ya kita butuh melibatkan banyak pakar gitu. Nah, kalau kita melibatkan banyak pakar, nanti ada masalahnya nih. Ya kan, contoh ya, kalau misalkan saya punya masalah komputer gitu, ya terus saya datang ke tukang servis gitu. Kalau saya misalkan datang ke Karawaci gitu ya, Bang, ini laptop saya kenapa Bang? Gitu. Terus dia bilang, wah laptop kamu kena virus deh, install ulang aja. Ya misalkan saya nggak langsung percaya, nggak mungkin lah kena virus. Orang laptopnya udah 5 tahun nggak hidup gitu kan. Nah sekarang saya bawa ke ini ya, ke Mangdu ya. Saya bawa ke Mangga 2, saya tanya, Bang laptop saya kenapa Bang? Terus dia bilang, oh ini harddisknya rusak gitu. Udah tua laptopnya. Nah, sekarang saya bingung kan. Kalau klaim mereka berdua berbeda, ya saya jadi bingung kan. Mana nih yang bisa saya percaya? Ya, kalau klaimnya sama, ya kan saya bisa ini ya apa? Kalau klaim mereka berdua sama, ya berarti saya yakin gitu kan. Oh, iya nih benar laptop saya kena virus. Tapi kalau klaimnya ada dua dan berbeda, mana nih yang harus kita percaya? Nah, sama juga ya. Ya, jadi kalau sistem pakar itu seringkali pakar yang dilibatkan nggak cuma satu. Ya, tapi karena pakarnya nggak satu, akan ada kemungkinan pakarnya tadi itu jawabannya berbeda-beda gitu kan. Nah, untuk tahu pakar mana yang reliable, ya dibuatlah si teori Dempster-Shaver's ini ya. Ya mungkin nanti detail formalnya atau deskripsinya kalian bisa baca dari sini ya. Bisa baca dari slide ya. Nah, sekarang saya langsung masuk ke ini ya. Nah, ini yang penting nih. Kalau di certainty factor tadi, ada namanya believability. Jadi seberapa percaya pakar terhadap sebuah hipotesa. Nah, selain believability, ada namanya plausibility sebenarnya. Nah, plausibility itu apa? Ya, jadi plausibility itu ini ya. Jadi misalkan nih, kalau misalkan ada kasus di mana ada dua kesimpulan ya. Ya kayak contoh kasus komputer tadi kan. Yang satu bilang kena virus, yang satu bilang harddisknya rusak. Nah, kalau believability, ya pakar A dia percaya. Kalau pakar di Karawaci tadi ya, kalau dalam kasus komputer tadi, dia percaya bahwa komputer kamu ini kena virus dan tingkat kepercayaan dia berapa gitu kan. Ya kalau pakar B juga kayak gitu kan. Pakar B percaya komputer kamu harddisknya rusak dengan believability dia berapa gitu kan. Nah, kalau plausibility itu mulai melibatkan beberapa pakar tadi nih. Kalau kita sudah libatkan beberapa pakar, kita bisa dapat nilai plausibility. Nah, plausibility itu apa? Ya, plausibility itu nilai seberapa bisa kita percaya sama sesuatu dengan membuktikan bahwa sesuatu yang lainnya itu tidak terjadi. Ya, jadi kan kita bisa percaya itu karena dua hal kan. Ya, percaya buta aja. Atau yang kedua kan, percaya karena opsi lainnya itu salah. Nah, itu plausibility itu. Nah, kalau di Dempster-Shaver's Theory, kalau kita melibatkan banyak pakar, ya kita hitung dua ini nih, believability sama plausibility. Ya, capek ya. Nah, ini ya. Si belief sama plausibility tadi ya. Ya, plausibility itu range-nya juga 0 dan 1. Mirip sama si believability ya. Nah, sekarang contohnya sama ya. Jadi misalkan kita punya dua orang ya, M dan D. Ya, dua-duanya kita anggap reliable untuk mendeteksi masalah komputer. Ya. Nah, tapi dua-duanya ini bekerja secara independen.
Bagaimana cara kita bisa percaya klaim dari masing-masing orang ya. Nah, cuman yang di sini sih Dempster Shaver-nya agak dimodifikasi ya. Ya, jadi kalau di sini ya si person ya kan tadi kita punya komputer ya, komputernya bermasalah, terus kita minta 2 orang untuk cari tahu ada masalah apa nih sama komputer saya. Nah, sekarang misalkan si person M bilang, "Oh, komputer kamu," dia klaim H1 ya. Dia bilang, "Wah, komputer kamu kayaknya H1 nih." H1 itu maksudnya hipotesis 1 ya. Oke, "Wah, komputer kamu kayaknya ya tadi kena virus," gitu ya. Nah, kita ada nilai reliability untuk si person M ini ya. Jadi misalkan dari 90%, dari 100 komputer yang dipegang sama si M, 90% tuh benar. 90% tuh masalahnya enggak terulang gitu ya. Ya berarti kita set nilai reliability M jadi 0,9. Ya tapi ada 10% tadi kan, ada 10/100 ya, yang masalahnya berulang. Nah, jadi seberapa bisa kita percaya sama si M, itu nilainya diberikan oleh nilai reliability-nya ya. Ya, atau kalau kita dari sistem pakar, ya klaim H1-nya bisa kita lihat dari nilai believability si M terhadap klaimnya ya. Ya, kalau dalam contoh ini tuh cuman disimplifikasi ya. Jadi tingkat kepercayaannya ya nilai certainty faktornya itu ditentukan dari reliability-nya. Ya, kebetulan reliability-nya 0,9 gitu kan. Berarti nilai kepercayaan kita terhadap klaim H1 dari si M ini itu nilainya 0,9. Nah, bagaimana dengan nilai plausibility-nya? Ya, mula-mula ya kalau kita nggak melibatkan pakar lain dalam kasus prediksinya, ya kalau menurut M, ya masalahnya H1, nggak ada masalah lain gitu. Ya berarti nilai plausibility-nya, ya nilai kemungkinan bahwa bukan H1 itu pasti 0 gitu. Kenapa 0? Karena kan nggak ada opsi yang lain gitu kan. Karena nggak ada opsi selain H1. Berarti nilai plausibility-nya itu 1. Kalau kita memprediksi hanya percaya sama M gitu. Ya karena kita nggak punya counter argumen untuk membuktikan bahwa si M salah. Ya kita percaya penuh gitu kan. Ya, jadi nilai plausibility-nya 1. Nah, sama juga untuk kasus si B ya. Misalkan B mengklaim H2. Nilai reliability si B itu 0,8. Berarti seberapa bisa kita percaya sama H2 ini? Nilainya diberikan sama reliability-nya tadi 0,8. Dan sama juga kalau misalkan kita cuma tanya si B dan B-nya nggak datang dengan klaim lain kan. Ya berarti believability not H2-nya nilainya 0 ya. Ya atau ini ya. Ya nggak ada opsi lain kan yang bisa dipercaya kan selain H2. Ya sudah nilai belief not H2-nya pasti 0. Ya nilai plausibility dari H2 ya 1 kurang 0 ya. Plausibility itu 1 dikurang believability bahwa bukan H2 yang jadi solusi. Ya cuman si B cuman klaim H2 gitu kan. Ya berarti nggak ada not H2-nya ya. Believability not H2-nya 0. Atau plausibility H2-nya jadi 1. Nah, ya belief measures dari si M dan si B kalau masing-masing dilakukan secara independen ya. Ya nilainya segini nih. Believability-nya 0,9, plausibility-nya 1. Ya, ini rentang nih. Ini rentang kebenarannya nih. Kira-kira 0,9 sampai 1. Nah, karena nggak ada argumen yang bisa matahin ya. Makanya ini masing-masing 1. Nah, sekarang ini ya, sekarang ada kasusnya ya. Untuk klaim kedua pakar tadi.
Ya, kalau klaimnya sama, kalau hipotesisnya sama, kalau misalkan kita punya masalah komputer dan dua-duanya bilang, oh ini hard disk kamu rusak. Nah, berarti ini ya, kita bisa hitung ulang nih sekarang. Nilai believability-nya ya. Ya, nilai plausibility-nya tetap sama, tetap 1 nih. Ya, karena nggak ada hipotesis lain yang bisa mematahkan kalau klaimnya bukan H1 gitu kan. Kalau klaimnya bukan hard disk rusak. Karena dua-duanya klaim hard disk rusak gitu kan. Ya, berarti nilai plausibility-nya 1 maksimalnya ya. Nah, tapi nilai believability-nya jadi berubah. Kenapa jadi berubah? Ya, karena sekarang meskipun dua-duanya bilang hard disk rusak, tapi kan bisa jadi ini ya. Ya, ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi kan. Yang pertama, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar ya, dua-duanya nggak ngasal. Yang pertama, ternyata si M itu ngasal. Tapi si B-nya benar. B-nya prediksinya benar ya, B-nya prediksinya reliable. Atau kondisi ketiga, ternyata si M-nya yang benar. Tapi si B-nya ngasal. Atau yang terakhir, dua-duanya ngaco prediksinya. Atau dua-duanya nggak reliable. Ya, nilai reliability-nya ya berarti 3 ini kan. Karena kebetulan klaimnya sama nih. Ya, klaim ini bisa jadi benar karena B benar, atau karena M benar, atau karena M dan B benar gitu kan. Nah, atau dengan kata lain, ya kalau peluang semua ini kan semua kejadiannya ya. Kalau peluang semua kejadiannya sama dengan 1, kalau peluangnya total sama dengan 1, ya peluang ketiga ini harusnya totalnya 1 minus peluang dua-duanya salah. Peluang dua-duanya nggak reliable gitu kan. Ya, peluang dua-duanya nggak reliable itu diberikan dari sini ya. M-nya unreliable dan B-nya unreliable juga. Peluang M-nya unreliable 0,1. Peluang B-nya unreliable 0,2. Nilainya 0,02. Ya, berarti nilai nilai believability-nya ya, dua-duanya benar, salah satu benar gitu kan. Itu 1 minus 0,02 atau jadi 0,98. Nah, ini kalau klaimnya sama. Tapi gimana kalau klaimnya berbeda? Nah, kalau klaimnya berbeda, misalkan yang satu bilang komputernya kena virus, yang satu bilang hard disknya rusak. Nah, ya kondisi kedua ya ini kan beda nih klaimnya. Ya kalau klaimnya berbeda, ya pasti nggak mungkin dua-duanya benar dan reliable gitu kan. Pasti ada salah satu yang salah gitu kan. Ya H1 kita terima, H2-nya kita tolak gitu kan. Atau H2-nya kita terima, H1-nya berarti kita tolak gitu kan. Nah, sekarang ya berarti ini ya kita hitung nih. Nah, kita bisa hitung salah satu unreliable gitu. Ya kan tadi kan dibilangnya dua-duanya nggak mungkin benar dan reliable gitu kan. Karena kalau kita pilih salah satu, salah satunya kita tolak gitu kan. Nah, berarti kita hitung peluang salah satunya unreliable. Nah, misal yang pertama, yang reliable si M, yang unreliable si B. Ya, nilainya 0,9 kali 1 minus reliability si B. 0,8 ya. 0,9 kali 0,2. Dapat nilai 0,18. Atau kondisi kedua. Kondisi kedua ini ya, yang reliable si B.
yang unreliable M. Ya, 0,8 reliability si B ya dikali 1 minus reliability si M 0,9. Dapat nilai 0,08. Nah, sekarang kemudian ya tapi nilai ini ya kalau mau kita jadikan believability ya kita harus ini ya. Kita harus cari nilai totalnya dulu nih. Ya. Ya, buat cari nilai totalnya, ya kita harus cek satu kondisi lagi nih. Kondisi bahwa M-nya unreliable dan B-nya juga unreliable. Ya, kondisi bahwa M-nya unreliable ya berarti 1 minus reliability si M ya. Terus B-nya unreliable, 1 minus unreliability si B gitu ya. 1 minus reliability si B. Ya, dapat nilai 0,02 gitu. Nah, berarti peluang ini ya. Berarti peluang at least salah satu unreliable gitu. Kan bisa jadi dua-duanya ya yang unreliable ya. Tapi peluang salah satu ya at least satu ya, paling tidak satu unreliable itu totalnya diberikan oleh 3 kejadian ini gitu kan. Ya, yang pertama yang unreliable si B, yang kedua yang unreliable si M, yang ketiga dua-duanya unreliable gitu kan. Ya, kalau misalkan kita mau cari peluang paling tidak satu orang tidak bisa dipercaya nih, tapi bisa jadi dua-duanya kita nggak bisa percaya kan. Ya, nilai paling tidaknya tadi itu ya hasil penjumlahan ketiga ini. Nah, ya berdasarkan ini ya nilai ini ya, nilai P yang reliable itu si M, given condition bahwa at least one unreliable gitu ya, itu diberikan sama formula di bawah ini nih. Atau nilai yang reliable itu si B, given bahwa yang unreliable itu lebih dari atau sama dengan 1 ya. Itu diberikan sama yang di bawahnya. Ya, nilai ini cuman ini ya. Nilai yang tadi nih, at least one is unreliable, itu buat given condition-nya aja nih. Ya, buat menormalisasi nilai reliability M dan reliability si B. Nah, kalau klaim mereka berdua nggak sama, ya nilai believability-nya sekarang bisa jadi berubah. Ya, jadi itulah kenapa kita libatkan 2 pakar ya. Karena kalau 2 pakar tadi nilainya berbeda, misalkan pakar pertama bilang H1, nilai CF-nya 0,8. Pakar kedua bilang H2, nilai CF-nya 0,6. Pakar yang mana nih yang mau kita percaya? Ya, kita bisa kita bisa hitung, kita bisa update nilai CF-nya tadi dengan melibatkan kedua buah pakar ya. Ya, kalau dalam kasus ini ya ini ya, M yang reliable sekarang nilainya diupdate. Ya, kalau B-nya unreliable, kemungkinan M-nya reliable itu segini. Dan sebaliknya ya, kalau yang reliable B, yang unreliable-nya si M, nilainya yang bawah ini. Nah, nilai believability-nya jadi bisa kita update ya. Ya, semula tadi kalau cuma libatkan satu pakar, kita yakin banget tuh. Oh, nilai believability-nya 0,9. Ini juga nilai believability-nya 0,8. Ya, tapi kalau kita pakai beberapa pakar, ya nilai believability-nya bisa jadi update ya. Nah, sama juga untuk nilai plausibility-nya gitu ya. Ya, nilai plausibility tadi kan buktikan bahwa yang selain H1 itu salah. Ya. Berarti kan nilai believability bahwa jawabannya bukan H1 itu sama dengan
kita percaya dengan H2 kan. Nah, kalau kita percaya H2 berarti kita nggak percaya H1 kan. Ya, nilainya 0,286. Nilai believability si H2. Nah, ya plausibility itu dicari dari 1 dikurang nilai believability bahwa jawabannya bukan H1. Ya, 0,26 ini ya. 1 dikurang 0,286. Dapat nilai 0,714 ya. Ya, itu nilai plausibility untuk H1-nya. Ya, untuk H2-nya nilai plausibility-nya ya 1 dikurang believe not H2 gitu ya. Ya, H2 tidak terjadi. Ya, kalau H2 tidak terjadi, berarti kita pilih accept H1 gitu kan. Ya, H1-nya nilainya 0,643. Berarti 1 dikurang 0,643. Ya, plausibility itu mungkin bisa kita artikan sebagai seberapa mungkin sih kita bisa pilih H2. Ya, H1-nya kemungkinan benarnya kan 0,643. Ya, kemungkinan salah H1-nya itu 0, ya sisanya ya 1 dikurang 0,643 ya. Atau 0,357 ya. Ini ya mungkin nih H2-nya benar sampai 35% kemungkinannya. Karena apa? Ya karena H1 tadi, ya karena kalau kita nggak percaya sama H2 atau H1 tadi, itu punya room of error segini gitu ya. Ya, room of error ini yang jadi nilai plausibility-nya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Sama juga untuk yang ini ya. Oh, ini H2 kemungkinan dia benar 28%. Berarti kemungkinan dia salah ini kan. Ya, kalau H2 salah berarti H1 yang benar. Ini ya nilainya. Ya, kurang lebih itu ya. Itu terkait sama Dempster-Shafer teori. Ya, jadi minggu ini sebenarnya kita belajar dua algo ya. Yang pertama certainty factor, terus yang kedua kita belajar soal Dempster-Shafer teori. Ya, kalau misalkan kita buat sistem pakar, ternyata 1 kurang. Ya, kita mau buatnya 10. Ya, kalau 10, ya hipotesisnya bisa beda-beda. Hipotesis mana yang harus kita ambil? Atau kalau kita mau hitung nilai believability sama plausibility-nya gimana? Nah, itu bisa pakai si Dempster-Shafer teori tadi. Gitu kira-kira. Nah, minggu depan kita bakal belajar soal fuzzy logic ya. Fuzzy logic ini mirip-mirip sama certainty factor ya. Ya, cuman dia ada ini nih, ada istilahnya fuzzification, terus ada reasoning, terus defuzzification. Ya, terus ya fuzzy itu juga oh ya, sama fuzzy ini terkait materi minggu depan ya. Fuzzy ini satu-satunya legacy dari masa lalu yang tetap dipakai sampai sekarang nih. Jadi maksudnya gini, jadi kalau algoritma knowledge based reasoning itu udah mulai ditinggalin. Jarang tuh ada penelitian atau pengembangan dari algoritma knowledge based reasoning. Kecuali kamu S2 terus kamu ngelamar di kampus-kampus di Eropa yang ini ya, yang tua-tua tuh. Ya, yang fundamental AI-nya kuat. Nah, biasanya itu AI yang dibahas itu knowledge based reasoning. Ya, kalau kamu ke kampus-kampus ya kayak ya kalau kamu ke kampus-kampus secara general ya di belahan dunia manapun, biasanya sih kalau bahas AI itu bahasnya pasti neural network. Nah, cuman fuzzy ini menarik ya. Fuzzy ini menarik kenapa? Dia sebenarnya pendekatan zaman dulu. Tapi ada beberapa kampus yang masih ya maksud saya area research-nya fuzzy ini juga masih luas gitu. Ya, banyak kampus-kampus yang masih mempelajari fuzzy ya. Dan kalau kalian ini apa? Kalau kalian sering ke dapur tuh ya fuzzy ini biasanya banyak dipakai untuk household ya. Banyak dipakai untuk peralatan rumah ya. Ya jadi kadang kulkas, mesin cuci,
terus apa rice cooker, itu biasanya ada tulisannya atau ada stikernya. Kulkas ini ada fuzzy logicnya loh, ada kayak stikernya gitu. Ya, biasanya maksudnya itu apa? Ya, jadi maksudnya pengaturan suhunya, terus waktu untuk efisiensi energinya ya. Itu dia pakai fuzzy logic. Nah, minggu depan kita bakal belajar soal si fuzzy logic. Nah, itu materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Joel tadi bercanda ya, Joel ya. Nanti saya ditikam lagi sama Joel. Waduh, santuy Pak. Tapi ya begitulah Pak, kehidupan mandi pakai air comberan. Tapi tak Eh, jari sampai sekarang Pak. Wih. apa kenapa Joel? Tapi sampai sekarang nggak diare-diare Pak. Waduh, asik gak? Kamu biasa mandi di mana? Saya biasa di sungai depan. Saya di sungai dekat McD di sana kalau mandi. Saya di kamar mandi tetangga Pak. Dapat. Family friendly. Aduh. Ya, oke. Ya, bercanda ya Joel ya, jangan marah ya. Wih, santuy Pak. Ya. Tapi kalau marah kayaknya kalau kita pukul-pukulan saya masih bisa menang lah Joel. Waduh, nggak santuy kalau itu Pak. Agak. Bercanda. Aduh. Nanti faktor. Ya. Jadi itu ya, algoritma AI ini sebenarnya menarik. Kadang saya kalau ngajar tuh juga ngomong ngerocos saja tuh karena saya juga excited ya sama algoritmanya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oh, ini ada yang mau ditanyakan? Ini saya sembari absen ya, makanya tadi saya ketik-ketik. Oh ya, ini ya, harusnya semester ini sih semester terakhir saya ngajar ya. Jadi kemungkinan besar semester depan saya nggak ngajar lagi ya. Ya kok mau nanya dong. Kenapa? Kan yang tadi yang belief measure itu kan kalau misalnya kita ada yang itu kan tadi contohnya ada yang bedanya cuma 2, mungkin nggak kalau misalnya kayak ada yang bedanya 3 gitu. Maksudnya yang Dempster-Shafer's teori tadi ya? Yang tadi. Bisa harusnya buat 3 juga bisa. Tapi jadinya banyak aja perhitungannya. Jadi mungkin lebih kompleks perhitungannya karena ada 3 variabel kan jadinya. Ya makin banyak tuh makin pening tuh. Apalagi kalau jawabannya bertentangan semua ya. Iya itu yang saya maksud tadi. Ya. Berarti ya, tapi mungkin kok Akmal. Ya. Oke. Berarti untuk setiap unreliable-nya itu dia bakal ngeiniinnya itu kan berarti kan kalau yang tadi dicontohkan MB, BM itu kan baru 2. Berarti nambah 1 lagi. Terus jadi habis itu jadi lap. Banyak kemungkinannya kan. Ya, iya benar. 8 benar. 2/3 benar. Ya. Kalau ada 4 pakar, 4-4-nya beda, 2/4. Ya, 2. Ya makanya kadang itu memang, tapi memang di computer science itu seringnya kayak gitu Akmal. Jadi cost untuk jawaban yang akurat itu biasanya proses komputasi yang lebih rumit. Ya, pasti selalu kayak gitu kok. Nah, tapi 2 pakar juga biasanya sudah cukup kok. Nggak usah banyak-banyak lah. Oke. Nanti, apalagi kalau buat skripsi ya nanti malah nggak kelar-kelar skripsi. Iya. Gitu. Ini siap. Ya, aman Akmal? Aman ya? Aman kok. Ini Muhammad ada nggak? Nggak ada ya? Oh iya. Sorry. Tadi kenapa, Akmal? Saya potong lagi. Oh, ini enggak tadi saya berarti kalau misalnya ntar dia kayak misalnya 2 sama 2 beda berarti kan dia 2/2 sama 1 kali aja kan dia. Jadi 5.
Kalau 5, maksudnya kalau 5 pakar. Enggak, maksud saya gini, kalau 3 tapi duanya beda, duanya sama. 4 pakar, iya benar 4 pakar, tapi duanya beda, duanya sama. Enggak, tetap harus 2 pangkat 16 juga harusnya. Oh, Ya. Karena Oke. semua kondisinya tadi kita hitung kan. Ya. Oh, jadi sekalipun dia ada yang sama, dia tetap akan dihitung terus. Oh iya benar juga sih. Ya, kalau bayangan saya sih tetap dihitung. Cuman ini ya, kalau prinsip hidup saya sih masalah hari esok biarlah jadi masalah hari esok gitu. Jadi kalau belum disuruh hitung 4, jangan dihitung dulu Akmal. Tapi nanti Oke. kalau kamu sampai di kasus, oh ini pakar saya 4 nih, 4-4-nya beda. Nah, baru itu bukan jadi masalah hari esok lagi kan, ini masalah hari ini kan. Jadi baru diselesaikan nanti Akmal. Oke, siap, Bro. Tapi harusnya sih tetap dihitung. Oke kok. Kurang Cuma lebih. penasaran aja. Ya. Ya, hati-hati ya. Kucing banyak yang mati gara-gara penasaran ya. Ya. Curiosity Siap, killed Bro. cat. Ya. Oke. Arafi ini nggak ada ya? Nggak ada Arafi. Arafi lagi cari kucing kali. Nggak ada ya? Ya udah. Arvendo? Nggak ada juga, cari kucing juga. Arvendo ada? Nggak ada sih di partisipan. Oh, oke. Ada juga. Siak Rian? Nggak ada juga sih. Oh, nggak ada juga ya. Oh ya, jangan kalian cariin di partisipan ya. Saya juga bisa nyari dari partisipan. Oh. Kalau nggak nyaut, nggak usah diituin, nggak usah diabsenin. Ya. Oh, oke kok. Masa cuma nyediain 5 menit buat absen, udah nggak merhatiin dari awal, nggak bisa. Waduh. Iya kan? Bentar ya, saya ini dulu ya. Saya verify ya. Oh ya, tapi Koko masih ngajar kan semester ini, nanti semester depan nggak ada lagi ya? Ya, semester ini masih dong. Kalau enggak kan, masa ini roh saya. Richard, tahu gimana sih? Masih Richard. Ya maksudnya sampai akhir semester ini. akhir semester. Berarti semester ini ada yang jadi korban ngulang dong kok? Kenapa gitu? Kan Koko bilang karena nggak mau bikin orang ngulang, biar nggak ketemu. Orang ngulang kan juga nggak bakal ketemu. Ya enggak. Waduh. Logik. G6924 tuh. Enggak lah. Enggak ketemu di ruang kelas ya, ketemu di jalan ditikam saya kan. Ya nggak ditikam dulu lah, ban dulu minimal. Ya, ban dikempesin. Oh, berarti ada yang pengalaman di sini ya. Iya. Jadi berarti kita tahu kalau ntar motor atau mobil kempes ulah siapa. Iya. Enggak lah, enggak ada lah. Ya nggak apa-apa nanti Hindra. Kita coba tuh. Ya kita coba nggak lulus ya. Kepesin orang boleh. Berat. Waduh, kacau. Bentar. Ini serius dulu nih. Enggak serius. Ini ya. Ini udah saya absen ya. Yang nggak masuk 5 ya. Ya. Oke kok. Iya, tadi saya juga bingung mau ngasih tahu nggak ngajar lagi buat apa ya. Ya, tapi daripada hilang doang ya lebih baik ngasih tahu kan. Biar dramatis gitu kok. Wih, enggak. Biar ya, makin jadi sayang kok. Enggak ngajar lagi sih saya harusnya. Tapi demi kami ya kok. Enggak lah, semester enggak demi kalian, demi gaji saya. Jujur banget. Gaji. Kalau nggak digaji, realistis. Ya realistis lah. Ya, saya juga gitu kok. Tadi kan pas meriksa ujian kan. Aduh, malas banget nih meriksa ujian mahasiswa nih. Terus ya itu teman saya bilang kan, "Wih, gaji lu nggak turun ntar." Wah, demi gaji ini harus periksa gitu.
Ya, nanti kalian juga jadi budak-budak kehidupan kok. Kalau kita sekarang demi apa kok? Kita bayar kuliah kok, bukan digaji. Budak Sama- nilai. Ya, Demi masa nilai. depan Anda. Ya, Kan demi nggak bakal usaha. ngulang juga mau Kojul. Apanya? Ngulang nggak bakal ngulang juga mau Kojul. Oh, boleh dicoba Hindra. Waduh, Kalau ditantangin. boleh dicoba. Ditantangin loh. Heran. boleh dicoba. Enggak, Aduh. tapi benar kok. Kalau nggak kelewatan banget, jarang sih saya buat ngulang ya. Hmm. Seingat saya tuh, tapi ingatan saya buruk ya, jangan dipercaya. Seingat saya sih hampir nggak ada. Sorry, satu anak doang yang nggak lulus di kelas saya. Ya, itu juga gara-gara dia nggak bisa ikut UTS ya. Ya, jadi harusnya sih default ikut kelas saya lulus ya. Ya, Defaultnya lulus ya kok. ya nah, itu juga tapi itu tuh yang perlu kalian camkan tuh. Kalau kalian nggak lulus, berarti kalian hina banget itu. Waduh. Enggak, beneran. Enggak. Kalau kalian nggak lulus kelas saya bisa jamin kalian ngambil kelas dosen lain. Bukan karena dosen lain jahat ya, tapi kaliannya berarti brengsek banget. Kalau sampai nggak lulus ya. Tapi bener sih. Tapi emang bener sih. Ya, kalau saya sih gitu ya. Ya, saya juga kasih nilai bagus itu bukan ini, bukan karena baik ya sebenarnya. Saya malas repot gitu doang sebenarnya. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Iya sih, nggak apa-apa sih kok. Kami juga malas repot sih kalau ngulang ya. Iya, Jadi- benar-benar. Iya. Ya, jadi cenggil aku ya. Aduh, begitu Iya. kira-kira. Oh, tapi Hindra bagus loh nilainya. Ini sudah saya pantau nih. Wah, Iya kan nyontek sama Dipta kok. Gimana? beneran nih. Oh enggak, Tapi enggak. sekali lagi lah. Enggak, Kayak Dipta saya yang nyontek kunci di saya. depan. Kebalik. Gebukin kok. Samperin kok. Suka bermain api ya ini si Hindra ya. Aduh. Nantilah saya bakar rumahnya. Loh, Waduh. Waduh. Wow. Aduh. ya udah ya. Aduh. Saya ini ya. Saya bawa ormas nih kok. Nggak apa-apa, saya bawa ormas lebih banyak lagi. Waduh, kita satu suku. Beda sama ormasnya dong. Wah, enggak lah. Ah, udah beda. Aduh. Bercandanya jauh banget, sumpah. Aduh, gelap. Saya ini ya. Saya end ya meetingnya ya. Oke. Masih Oke. Hindra. Bercandanya nggak lucu. Waduh. Dadah. Bye kok. Oke. Thank you, Oke, kok. kok. Thank you.